Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Tahukah apa yang dimaksud dengan pesawat intai anti kapal selam? Ya, pada hakikatnya adalah sebuah pesawat yang mempunyai kemampuan mencari, mendeteksi keberadaan kapal selam lawan, dan yang tak kalah penting, mampu melakukan tindakan langsung untuk mengeliminasi atau menghancurkan kapal selam itu sendiri. Bila saat ini Singapura dan Thailand punya pesawat intai maritim dengan kapabilitas tersebut, tapi sayangnya justru Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, statusnya saat ini tidak mempunyai armada pesawat dengan kemampuan anti kapal selam. Atas dasar keterbatasan anggaran pertahanan, fungsi anti kapal selam saat ini baru difokuskan pada deteksi dan aksi dari kapal perang permukaan dan kapal selam milik TNI AL. Ditambah jika kelak helikopter Panther fullset AKS sudah siap beroperasi, barulah agak sedikit bertaring kemampuan anti kapal selam di Indonesia. Namun, kilas balik ke dekade 60-an, Indonesia sejatinya adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan pesawat yang punya fungsi dedicated untuk misi anti kapal selam, yaitu lewat hadirnya Fairey Gannet. Dari sejarahnya, Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Pus Penerbal pernah mengoperasikan 18 unit Fairey Gannet yang dibeli dari bekas pakai Angkatan Laut Inggris. Pesawat anti kapal selam ini sangat khas. Pertama karena sosoknya yang terlihat tambun, dan kedua, Gannet punya dua bilah baling-baling yang sejajar di bagian hidung. Dua bilah baling-baling ini berputar saling berlawanan arah. Masuknya pesawat anti kapal selam jenis Gannet ke jajaran TNI AL diawali dengan kontrak pembelian pesawat Gannet tipe AS4 dan T5 atau varian latih oleh pimpinan TNI AL dengan pihak Fairey Aviation Limited pada 27 Januari 1959 di Jakarta. Sebagai pesawat anti kapal selam, Gannet dirancang untuk bisa beroperasi dari landasan di kapal induk. Untuk itu, sayap Gannet dapat dilipat dan untuk pendaratan dilengkapi dengan pengait. Perlu dicatat, varian yang didapatkan Indonesia telah mendapatkan upgrade pada mesin. Namun sayap utama telah diubah menjadi model tetap alias tidak bisa dilipat. Gannet dirancang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1955, dan dioperasikan oleh 4 negara, yaitu Inggris, Indonesia, Australia, dan Jerman. TNI AL sendiri menempatkan satuan Gannet dalam skuadron 100 anti kapal selam sebagai bagian dari kampanye Operasi Trikora. Guna mengganyang kapal selam musuh, Gannet dibekali kemampuan membawa 2 unit torpedo yang ditempatkan dalam bom bay, serta tak ketinggalan peluncur roket yang ada di bawah kedua sayapnya. Fairey Gannet diawaki oleh 3 orang, yaitu pilot, navigator merangkap observer, serta operator radio radar yang menempati kokpit terpisah dengan posisi duduk menghadap ke belakang ekor pesawat. Pesawat ini disokong oleh mesin turboprop double mamba yang menggerakkan bilah baling-baling model tumpuk dan berputar berlawanan arah atau kontra-rotating. Dengan kecepatan 402 km per jam, Gannet dapat terbang dengan endurance 5-6 jam dan menempuh jarak sejauh 1.127 km. Sempat digunakan dalam operasi Dwi Kora untuk mengganyang Malaysia, menjadi awal mula titik redup pesawat ini di Indonesia. Dimulai dari terhentinya pasukan suku cadang oleh Inggris, menjadikan pesawat ini hanya bisa beroperasi dengan sistem kanibalisme suku cadang. Dan perlahan, sampai akhirnya pada awal dekade 70-an, Fairey Gannet
resmi dipensiunkan dari kedinasan TNI AL. Patut disyukuri, sosok Vere Genet masih dapat dinikmati oleh generasi penerus. Pasalnya ada 3 Genet yang kini masih dapat dilihat, yaitu pesawat dengan registrasi AS-07 di gerbang masuk Lanudal Juanda dan AS-05 bertengger di halaman Akademi Angkatan Laut Surabaya. Dan sebuah lagi mengisi ruang pajang pada halaman Museum Pusat TNI Satria Mandala di Jakarta. Nah, demikian sekilas sejarah di lini pesawat intai maritim dan anti kapal selam TNI AL. Semoga ke depan alutsista jenis ini dapat hadir kembali untuk memperkuat arsenal armada Indonesia. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!